Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Banisa Fitri. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi proyek UTS isu-isu kontemporer. Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah masalah atau topik yang relevan dan sedang diperbincangkan dalam masyarakat saat ini. Dalam konteks pendidikan Islam, isu-isu ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi cara pendidikan Islam dilaksanakan dan dipahami. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa isu-isu kontemporer pendidikan Islam berakar dari tantangan bagaimana menjadikan ajaran Islam yang relevan di tengah masyarakat modern yang pluralistik dan dinamis tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Dan menurut Ajiumardi Ajra, memandang isu-isu kontemporer pendidikan Islam mencakup masalah transformasi Islam untuk menjawab tantangan global seperti perubahan teknologi, pluralitas agama, dan tuntunan akan pendidikan berkualitas tinggi. Kedua, karakteristik dan dinamika isu kontemporer pendidikan Islam. Isu kontemporer bersifat aktual, kontekstual, dan dinamis, di mana perubahannya terjadi sangat cepat mengikuti perkembangan zaman dan diperluas dampaknya oleh globalisasi. Isu kontemporer juga bersifat global dan tidak terbatas wilayah karena informasi tersebar sangat cepat melalui internet. Nah, hal ini membuat masalah yang awalnya terjadi di satu tempat bisa langsung menjadi perhatian dunia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pastinya perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, arus globalisasi dan modernisasi. Yang ketiga, dikotomi ilmu agama dan umum. Yang keempat, perubahan sosial budaya dan kondisi ekonomi serta sosial. Yang ketiga, urgensi kajian isu kontemporer bagi pengembangan pendidikan Islam. Kajian isu kontemporer penting supaya pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, mampu menjadi solusi atas problem sosial, serta menjadi dasar pengembangan kurikulum yang adaptif. Melalui kajian tersebut, pendidikan Islam dapat mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan kompetitif. Tanpanya pendidikan Islam beresiko tertinggal dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Lalu, implikasi terhadap pengembangan. Kajian isu kontemporer mendorong adanya pembaruan kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang inovatif, penguatan literasi digital, serta pendekanan pada pendidikan karakter. Untuk dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuju fashuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam. Globalisasi dan modernisasi dalam pendidikan Islam merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menghadapi perkembangan zaman. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah diakses.
Dalam pendidikan Islam, globalisasi memberikan peluang untuk memperluas wawasan, mempermudah penyebaran ilmu, dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teknologi. Namun, globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta risiko menurunnya akhlak peserta didik. Sementara itu, modernisasi adalah proses pembaruan dalam pendidikan agar lebih maju, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, dalam pendidikan Islam, modernisasi terlihat dari penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Modernisasi bertujuan agar pendidikan Islam tidak tertinggal dan mampu bersaing di era modern. Dasar modernisasi terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalafihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradalah wa ma lahum min dunihi min wal, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kelima, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Digitalisasi dalam pendidikan Islam adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Digitalisasi berarti mengubah sistem pembelajaran dari yang bersifat tradisional menjadi berbasis teknologi seperti penggunaan internet, aplikasi belajar, dan juga media digital. Dalam pendidikan Islam, digitalisasi terlihat dari penggunaan Al-Quran digital, pembelajaran online, video pembelajaran, serta platform e-learning. Pemanfaatan teknologi memberikan juga banyak manfaat seperti memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempermudah penyebaran dakwah Islam. Tapi di sisi lain, teknologi juga memiliki dampak negatif, misalnya seperti penyalahgunaan media, akses terhadap konten yang tidak sesuai, serta menurunnya interaksi langsung antara guru dan juga siswa. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu, tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, moderasi beragama dan multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Moderasi beragama adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, sehingga tidak jatuh pada sikap ekstrim, radikal, atau terlalu bebas. Tujuannya agar umat Islam bisa hidup rukun, tidak terpecah, dan terhindar dari radikalisme maupun liberalisme berlebihan. Sedangkan multikulturalisme adalah sikap menerima dan menghargai kenyataan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, tujuannya
untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghormati di tengah keberagaman. Sebagaimana dalil Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Yang ketujuh, radikalisme, ekstremisme, dan upaya deradikalisme melalui pendidikan Islam. Radikalisme dan ekstremisme dalam pendidikan Islam adalah paham yang memahami ajaran agama secara sempit, kaku, dan berlebihan, sehingga dapat mendorong sikap intoleran, bahkan kekerasan. Radikalisme biasanya ditandai dengan keinginan melakukan perubahan secara drastis, sedangkan ekstremisme adalah sikap berlebihan dalam beragama tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan nilai kemanusiaan. Penyebab munculnya radikalisme antara lain kurangnya pemahaman agama yang mendalam, pengaruh lingkungan, ketidakadilan sosial, serta penyebaran ideologi melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya deradikalisasi melalui pendidikan Islam, yaitu proses mengembalikan pemahaman agama yang benar, moderat, dan toleran. Pendidikan Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, keseimbangan, dan sikap saling menghargai. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan moderasi beragama, pengajaran Islam yang rahmatan lil alamin, serta pengawasan terhadap penggunaan media digital. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haq. Innama masihu Isa bin Maryam rasul. Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam waruhu min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah iltahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Itu dia pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.